yang kafir. Bagaimana tempat-tempat bekas orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nanti kamu akan lebih sedar, akan lebih mengerti. Kamu diberi kebebasan. Kalau orang-orang dan agama lain kadang-kadang baca buku saja tidak dibolehkan kalau tidak izin dengan guru. Tidak boleh baca buku yang lain. Kalau umat Islam tidak khawatir. Tidak ada lebih dari Quran. Karena itu tidak ada paksaan dalam mengikut agama. Buat apa kita paksa orang mengikut agama? Untuk apa kita paksakan orang? Sudah jelas kita punya kebenaran gamblang. Seperti orang punya berlian 100 karat air laut. Buat apa saudara paksa orang beli? Cuma asal berani harganya saja sudah tahu bahwa ini barang tidak perlu dipropagandakan. Sudah jelas. Dia mempropagandakan dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, kita dibenarkan berjalan dan keliling, bergerak. Jadi saudara mau ke Jakarta dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka melihat-lihat kebesaran Allah, lihat-lihat apa yang diciptakan oleh Allah, maka saudara diharuskan. Beginilah Islam menyusun kemerdekaan kita. Dan dengan demikian kita semakin merasa bahwa kita sebenarnya bebas. Bebas dari kungkungan setan, dari kungkungan hawa nafsu. Bebas dari mendewakan dolar dan dinar. Bebas daripada mendewakan kedudukan dan kursi. Bebas daripada congkak dan lain-lain. Jadi kita betul-betul manusia hur, kata istilah PT dalam Islam. Saudara-saudara, saya kira dengan demikian maka isi daripada diktat yang ke-50 sudah saya terangkan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan dibaca atau diajukan langsung. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Maka lebih jelek lagi. Seperti kata-kata daripada Khairul Anwar. Aku adalah binatang buas, manusia jalang, gadis telanjang bulat dan lain-lainnya. Jadi sajak memang kadang-kala baik, kadang-kala tidak baik. Kalau sajak memuji Nabi SAW, maka ini ada hadisnya dibenarkan. Sajak dengan irama khas. Seperti Ka'ab bin Zuhair waktu diperintah waktu dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah SAW karena gangguannya kepada Rasulullah SAW. Sesudah Rasul masuk ke Mekah, Ka'ab bin Zuhair datang bertobat, mau masuk Islam. Lalu beliau minta izin daripada Rasulullah, saya akan membawa satu sajak ya Rasulullah. Tentu saja sajak di waktu itu dibaca dengan iramanya khas. Rasulullah SAW mempersilahkan dia. Mulailah dia kata-kata, dia keluarkan sajaknya yang berawalan banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda maqbulu wa ma su'adu wadatal baini idbarahat illa aghanna ghadid at-tarfi maqtul. Sampai pada titik beliau berkata, inna rasula umbitu anna rasulallahi aw'adani wal 'afwu 'inda rasulillahi ma'mulu inna rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu. Rasul berkata, stop, kamu jangan bilang min suyufil hind, bilang min suyufillah maslulu. Lalu dirobahnya saja. Kata-kata ini saya kira menjadikan orang iba tidak kalah dengan sajak yang saudara sebut. Without musik, without instrument, tidak pakai alat-alat musik, tidak pakai gitar, tidak pakai banjo, tidak pakai itu suara-suara yang semuanya dimasukkan dalam listrik sehingga membisingkan telinga lebih banyak. Jadi masalah ini sekarang kita mesti tinjau dari kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada jelas bahwa yang populer adalah musik-musik pop. Musik pop itu dibawa oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok hipis atau semi hipis. Ada orang-orang yang betul-betul
dikatakan amoral. Kalau itu keluar dan terbit dari perasaan seorang yang amoralis, ya sudah jelas akan membawa akibat kesitulah jurusannya. Setidak-tidaknya yang mendengar itu bisa geleng-geleng kepala atau angkat kaki, turun kaki, dan kadang-kadang mengikut tepuk-tepuk seperti sudah benar-benar tidak serius. Jadi kalau sudah sampai ke situ, maka sebenarnya masalahnya kenapa kita tidak ambil suara-suara indah yang langsung ada hubungannya dengan Allah. Apa itu suara indah? Segala suara yang asli dari bernyawa atau yang tidak bernyawa, makhluk, itu sebenarnya musik, tapi tidak instrumental. Seperti suara perkutut. Kalau sudah dari jauh mendengar suara burung terkuku atau perkutut, atau burung dara, atau ayam yang berkokok di waktu fajar atau sebelum fajar, itu sebenarnya bisa menangiskan orang ahli tasawuf. Lebih daripada 1000 viol dan 1000 konser yang ada di situ, ada 500-600 biola. Dia mendengar ini langsung dia berbicara dengan Allah. Seakan-akan dia, malah ada orang mengatakan ini perkutut, kadang-kadang suaranya dari jauh, khairun lakum, khairun lakum, khairun lakum, ditafsirkan macam-macam. Ini yang ada artinya. Kalau musik, dia malah mengingatkan dia kepada yang memegang mic. Itu biasanya, maaf perempuan. Dan perempuan membuat gaya tertentu. Lalu yang mendengar suara perempuan, setidak-tidaknya ada emosinya terpengaruh oleh sesuatu. Apalagi kalau suaranya dilenggak-lenggokkan secara sengaja. Inilah yang saya katakan lebih mirip membawa kita kepada yang tidak serius. Adapun hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya atau tafsir-tafsir para ulama, saya bisa wujudkan dalam satu diktat kaos mengenai musik dan alam. Dan kalau orang bilang dia bisa menangis daripada suara yang saudara sebut tadi, sudah tentu orang bisa menangis juga daripada suara Still Enough yang dipakai oleh seluruh kaum Katolik dan Kristen di waktu Christmas, itu lahirnya Yesus. Lagu Still Enough menangiskan orang. Namun, apakah tiap yang menangiskan sudah pasti baik? Emosional memang mempengaruhi, tetapi moral dan agamis ini ada flek-fleknya, yang pengaruh kena flek. Tidak baik satu pengaruh yang membawa flek. Baiklah, kalau ini umpamanya masih saudara Husin perlu umpamanya masih ingin menanyakan dalam hal-hal seperti begini, saya kira sebaiknya ditunda sampai saya ada waktu membawa hadis-hadis atau asar para ulama tentang masalah musik. Dan umat Islam, khusus ini last but not least, akhir tapi tidak kalah pentingnya daripada yang pertama, umat Islam dewasa ini umat yang harus prihatin, umat yang harus memperhatikan apa kekurangan-kekurangannya. Belum sampai kepada musik mesti ditabung. Sebab kita dalam serba kekurangan. Ekonomi masih berantakan, ukhuwah Islamiyah masih berantakan, dan ilmu pengetahuan kita belum mencapai apa-apa. Akhirnya masalah-masalah tretek bengek masih belum kita bereskan, lalu kita pegang satu gitar menyanyi dengan kita. Ini sebenarnya agak sedikit melampaui batas-batas wajib minimal dari seorang muslim. Kalaupun tidak ada masalah fatwa ini haram atau halal, serius atau tidak serius, ini saja sudah dilihat orang tidak pantas. Kalau kita ikut lincah dan jingkrak mendengar satu musik pop, kita belum punya apa-apa, kita punya barisan masih belum teratur, jum'iyah kita masih fakir, dan ulama kita masih dalam keadaan semi bangkrut, dan segala itu masih saya kira saudara-saudara lebih baik, lebih afdal kalau kita zikrullah dulu sambil mendengarkan suara-suara yang seperti tadi saya sebut. Suara ombak laut yang menderu-deru mengempaskan dirinya di pantai, itu musik itu hidup, itu ada roh. Saya sendiri pernah mengalami suara pokok la ilaha illallah, pokok cemara yang tinggi-tinggi itu apabila kena angin di tengah alun-alun itu, saya mendengar suaranya seperti seakan-akan ada ekspres lewat. Suaranya itu aneh, itu satu musik, itu irama ajib.
Tapi inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Dan itu menunjukkan adanya kekuasaan Allah dan keindahan Tuhan. Betul-betul saya kalau mendengar suara terkuku atau burung-burung yang lain atau lagi cicak rowo atau apa, saya kok seperti saya ikut dengar ini zikir. Betul. Saya tidak melampaui dan tidak melebihi. Entah lain orang, apa saya terlalu sensitif, apa sebenarnya memang begitu. Karenanya sampai kasetnya cicak rowo katanya dijual sampai 700 entah berapa. Wallahu a'lam benar apa tidak. Saking indahnya itu suara. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita bisa lebih banyak ketemu dengan segi-segi pertemuan di mana masalah musik harus ditinjau dari segala segi dan yang objektif, ya, tidak daripada pemuja Beethoven dan Chopin atau Bach dan lain-lainnya. Juga itu hasil daripada seni-seni barat. Picasso, Rembrandt mempunyai cara abstrak dan gambar-gambar yang bilang mesmerisme dan lain-lainnya. Itu mungkin oleh kita anggap itu tidak terlalu dilebih-lebihkan. Kita tidak merasa sampai begitu besar. Saudara-saudara, saya kira mudah-mudahan dalam soal ini kita sama-sama mendapat pengetahuan dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menemukan yang benar. Mari kita bersama-sama pertama membaca Fatihah untuk kemenangan umat Islam dan beresnya masalah umat Islam di dunia. Al-Fatihah. والحمد لله في الفتح والثناء